Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Pon TV. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti LCD pada handphone Vivo Y12 untuk teknisi pemula dan mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin bukan teknisi dan ingin menggantinya sendiri. Dan ini adalah penampakan LCD-nya. Kita cek fisiknya terlebih dahulu sebelum kita pasang atau kita lem di framenya, dan pastikan nanti dicoba terlebih dahulu dan jangan sampai membuka segelnya ya, dikarenakan kalau sudah segelnya terbuka tidak bisa dikembalikan ke toko spare partnya kembali. Dan ini adalah alat-alat yang akan saya gunakan nanti, ada lem dan ada alat vakum untuk membukanya. Di sini pertama-tama kita harus membuka SIM tray-nya terlebih dahulu. Dan bila mana SIM tray sudah terlepas, lanjut kita buka back covernya. Di sini kita untuk membuka back covernya tanpa kita kasih pemanas, dikarenakan back covernya langsung bisa dibuka, jadi tanpa lem. Jadi cukup mudah sekali, menggunakan ibu jari saja sudah bisa. Dan bisa juga menggunakan alat-alat yang sudah memang beredar di pasaran. Tapi kalau untuk saya untuk kali ini menggunakan ibu jari yang seperti yang saya lakukan seperti itu. Bila sudah dibuka back covernya jangan langsung dicabut, dikarenakan masih ada fingerprint yang nempel di back covernya dan ini harus dilepas terlebih dahulu. Kita buka penutupnya menggunakan satu baut. Bila sudah terbuka penutupnya, lanjut kita buka konektornya, fleksibelnya kita lepas maksud saya. Dan ini seperti ini penampakannya bila mana sudah terlepas back covernya. Jadi cukup mudah untuk membuka back covernya ini tanpa menggunakan pemanas untuk handphone yang lainnya ya. Jadi cukup dibuka gitu aja, bukan ibu jari sudah cukup. Dan setelah itu lanjut saya lepas baut-bautnya pada penutup mesinnya. Bila sudah terlepas, saya lepas penutup mesinnya itu. Cukup mudah untuk membukanya. Seperti itu penampakan penutup mesinnya. Lanjut setelah itu saya lepas dulu konektor baterainya ya. Ini awal dari semuanya, harus dilepas dulu konektor baterainya untuk menghindari konsleting ya. Setelah terlepas, di sini lanjut saya buka atau kita lepas, saya lepas baterainya dengan cara yang seperti saya lakukan, dengan cara menarik plastik yang warna hijau tersebut. Saya lepas di lain sisi, saya menahan handphonenya. Jadi cukup mudah. Nah ini udah terlepas. Dan kalau ada sedikit melengkung nggak usah khawatir, soalnya ini nanti bisa diluruskan kembali dengan cara seperti itu. Dan setelah itu saya lepas konektor fleksibel LCD-nya. Dan setelah itu lanjut saya panaskan. Ini bagi teman-teman yang tidak mempunyai alat yang seperti yang saya punya seperti ini, bisa menggunakan hair dryer atau mungkin menggunakan setrika ya. Tapi apabila belum pernah diganti, saya rasa cukup mudah kok membukanya. Ini saja saya menggunakan vakum, begitu saya angkat udah langsung lepas. Jadi lemnya nggak terlalu pekat ya sama frame-nya. Jadi bila kena panas sedikit saja sudah terangkat. Dan banyak kasus sih untuk pengguna handphone seperti ini, kadangkala tanpa jatuh atau tanpa apapun kadangkala LCD terlepas sendiri, dan sering ada yang datang dengan keluhan tersebut. Setelah itu saya lepas dulu LCD-nya pelan-pelan. Bila sudah terlepas ya seperti itu penampakan LCD-nya, dan ini LCD-nya pecah ya karena terjatuh. Di bagian pojoknya sudah kelihatan. Dan bila mana sudah terlepas LCD-nya, lanjut saya bersihkan lem-lem di bagian frame-nya. Dan sekali lagi, bila mana belum pernah diganti LCD-nya, saya rasa pengerjaannya cukuplah mudah, soalnya lemnya agak sedikit lunak, tidak terlalu nempel di frame. Jadi pengerjaannya cukup mudah dan simpel ya. Beda halnya kalau sudah pernah diganti, mungkin agak pekat lem-lemnya.
Lanjut setelah itu saya bersihkan kembali menggunakan kuas untuk memastikan bagian mana yang masih ada lemnya atau tidak. Bila mana sudah bersih, lanjut saya pasang LCD-nya. Dan sekali lagi saya peringatkan, sebelum dibuka segelnya atau dipasang di frame-nya menggunakan lem, pastikan dulu dicoba terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini untuk LCD-nya sudah saya coba, sudah saya pastikan aman, makanya saya berani membuka segelnya. Dan seperti ini LCD-nya. Bila sudah, saya lanjut memberikan lem pada frame-nya terlebih dahulu. Bebas, mau frame-nya bisa, mau LCD-nya juga bisa. Di sini saya menggunakan lem T7000 yang warna hitam. Dan jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman, cukup secukupnya saja, yang penting merata. Dikarenakan juga LCD-nya nggak seperti LCD tipe-tipe Samsung itu ya, yang tipe-tipe kontras itu memang agak susah pemasangannya, tapi untuk tipe ini cukuplah mudah dan jangan terlalu berlebihan memberikan lem. Jadi biar kelihatan rapi nantinya. Ini udah saya kasih lem. Dan framenya ini memang agak sedikit tipis ya, untuk pengaitnya ke LCD itu agak sedikit tipis. Yang agak tebal cuma di bagian bawah sama bagian atas saja. Untuk bagian sisi kanan kirinya memang agak tipis. Jadi di LCD ini lanjut saya kasih lem juga. Dan di sini juga enggak saya berikan terlalu banyak, cukup saya berikan secukupnya, yang penting rata. Dan di bagian sudut-sudut aja yang memang bagian sikunya itu memang kadang-kala saya agak lebihin sedikit. Dan lanjut lagi saya berikan lem secara merata. Untuk pembelian LCD-nya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Mungkin teman-teman yang ingin belanja di mana mungkin bingung, nanti bisa belanja di link yang sudah saya berikan ya. Berikut tool-toolnya atau mungkin lemnya. Di sini langsung saya pasang LCD-nya. Usahakan memasang di bagian bawah terlebih dahulu, di bagian fleksibel. Langsung saya tekan. Setelah itu saya persisikan. Saya memposisikannya nggak saya paksa, biarkan dia mencari posisinya sendiri sambil saya tekan secara halus. Terus saya ratakan pelan-pelan. Dan ini di sini saya nggak memaksa ya, cuma saya ratakan aja mengikuti maunya LCD kemana. Tetap saya pegang seperti ini kurang lebih 3 menitan, 2 menit lah, 2 menit. Dan untuk metode yang saya gunakan nanti ini di saat lem masih basah langsung saya pasang komponen yang lainnya. Di sini saya lanjut saya pasang konektor fleksibelnya, konektor LCD ini ya. Langsung saya pasang, saya rapikan terlebih dahulu. Bila sudah terpasang konektor LCD-nya, saya coba saya ratakan kembali sambil memastikan adakah lem yang meluber, biar langsung saya bersihkan sekalian mumpung masih basah. Dikarenakan kalau sudah kering agak sedikit susah ya. Jadi mumpung masih basah sekalian saya berikan. Dan di sini lanjut saya pasang baterainya kembali. Dan saya pasang konektornya. Saya pasang fleksibel on off-nya. Dan di sini saya coba terlebih dahulu saya hidupkan apakah LCD-nya berfungsi dengan normal. Jadi biar tidak kerja 2 kali, nanti jangan sampai udah kita pasang semuanya ujung-ujungnya LCD-nya nggak nyala, jadi rugi kan. Jadi mumpung masih keadaan mesin terbuka dan lem belum terlalu melekat, saya coba saya nyalakan terlebih dahulu apakah LCD sudah berfungsi, baik touchscreen ataupun LCD-nya, maksud saya displaynya, sambil saya ratakan pelan-pelan seperti itu. Sekalian dibersihkan lem-lemnya, memang ada yang meluber, sekalian dibersihkan jadi biar rapi ya teman-teman, biar nggak kelihatan seperti habis diganti. Dan di sini sepertinya semuanya normal. Dan
ini coba saya share kembali, saya on kembali. Di sini lanjut saya pasang penutup mesinnya, lanjut saya pasang baut-bautnya. Setelah itu lanjut saya pasang fingerprintnya. Jadi sebelum dipasang back covernya, dipasang dulu fingerprintnya terlebih dahulu ya. Lanjut saya pasang fingerprintnya terlebih dahulu. Jadi sebelum dipasang back covernya harus dipasang dulu fingerprintnya ya, sekalian penutup fingerprintnya. Lanjut saya pasang back covernya. Ini saya buka back covernya, dan di saat memasang back covernya harap hati-hati ya, jangan terlalu menekan pada LCD nya ya. Jadi dia agak menekan di bagian bagian bodinya. Setelah ini saya tes terlebih dahulu normal. Di sini lanjut saya kasih isolasi. Jadi isolasi itu kenapa saya gunakan isolasi? Mungkin kalau ada konsumen biar bisa langsung dipakai. Kalaupun nggak ada konsumen juga tetap saya menggunakan isolasi, dikarenakan lebih praktis dan lebih sempurna ya, lebih merata dibandingkan dengan metode yang sebelumnya menggunakan gelang karet. Jadi kurang rata ya buat saya sih. Nggak tahu kalau buat rekan-rekan ya, saya kurang tahu. Kalau saya lebih nyaman atau lebih yakin menggunakan isolasi seperti itu. Dan di sini saya kasih isolasi atas bawah. Saya nyalakan sebentar. Dan setelah itu saya lanjutkan memasang isolasi di bagian samping. Di samping kanan kiri saya kasih isolasi juga. Dan di sini saya coba tes kembali infonya. Dan alhamdulillah semuanya udah berjalan normal. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami, dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.